Yang perlu kita yakini bahwa setiap yang bernyawa itu pasti mengalami suatu kematian. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran dalam surah Ali Imran ayat 185. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah. Faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Artinya, tiap-tiap yang bernyawa akan merasakan mati. Dan sesungguhnya pada hari kiamat sajalah disempurnakan pahalamu. Siapa dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka sungguh ia telah beruntung. Kehidupan dunia itu tidak lain hanyalah kesenangan yang memperdayakan. Quran surah Ali Imran ayat 185. Kematian itu adalah merupakan pintu, dan yang namanya manusia itu pasti akan memasukinya. Kematian bukanlah karena usia seseorang yang sudah lanjut, atau bukan karena sebab sakit, atau juga bukan karena kecelakaan, atau sebab-sebab biologis lainnya. Tetapi yang namanya kematian itu adalah suatu ketetapan dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang datangnya itu pasti tepat waktunya. Kehadirannya tidak dapat dimajukan satu detik pun, dan begitu pun juga tidak bisa dimundurkan atau ditunda meskipun hanya sesaat. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran surah Al-A'raf ayat 34. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walikulli ummatin ajal. فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ. Yang artinya, tiap-tiap umat mempunyai batas waktu atau ajal. Maka apabila telah datang waktunya, mereka tidak dapat mengundurkannya sesaat pun, dan tidak dapat pula memajukannya. Quran surah Al-A'raf ayat 34. Maka sebuah kenyataan bahwa yang namanya manusia itu pasti akan merasakan yang namanya kematian. Berbagai faktor ditelusuri secara medis, namun tidak seorang pun yang sanggup menghindari dan lari dari yang namanya kematian itu. Siapapun orangnya, sehebat apapun orang tersebut, sekuat apapun manusia itu, maka dia tidak mungkin bisa lari ataupun menghindar
dari yang namanya kematian itu. Mau pergi kemanapun dia, mau berlari dimanapun dia, mau berada dimanapun dia, yang namanya kematian itu suatu saat pasti akan menghampiri seseorang. Siapapun orangnya, sekuat apapun dia, sehebat apapun dia. Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan di dalam Al-Quran surah Al-Jumu'ah ayat ke-8. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul innal mauta alladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum thumma turadduna ila alimil ghaibi wasyahadati fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Artinya, katakanlah, sesungguhnya kematian yang kamu lari daripadanya, maka sesungguhnya kematian itu akan menemui kamu. Kemudian kamu akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Lalu Dia beritakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Al-Quran surah Al-Jumu'ah ayat 8. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada dua hal yang sangat dibenci oleh manusia, yaitu yang pertama adalah kematian, dan yang kedua adalah kekurangan harta. Padahal yang namanya kematian itu akan menghentikan manusia dari kesalahan dan dosa, serta kekurangan harta itu akan meringankan hisab seseorang nantinya pada hari kiamat. Maka daripada itu, yang namanya kematian itu akan menghampiri seseorang, tidak menunggu orang tersebut harus siap. Artinya yang namanya kematian itu kita siap ataupun tidak, ketika takaran umur kita yang ditetapkan oleh Allah sudah sampai pada saatnya akan berakhir, maka akan berakhir sesuai dengan waktu yang telah ditentukan oleh Allah. Maka kalau sudah ditentukan oleh Allah seperti itu, maka siapapun orangnya, sehebat apapun dia, sekuat apapun orang tersebut, maka tidak akan mungkin untuk dapat memajukan ataupun menunda ataupun mengundurkan ajal kematian yang telah ditetapkan oleh Allah itu. Jadi umpamanya kalau seseorang oleh Allah sudah ditakdirkan bahwa usianya akan hidup di dunia selama 60 tahun, maka ketika sudah sampai saatnya orang tersebut berumur 60 tahun, maka dipastikan orang itu akan dicabut roh dari jasadnya, yang menandakan bahwa orang itu akan meninggal dunia. Jadi siapapun orangnya, kalau sudah ditetapkan idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Idza jaa ajaluhum, apabila telah sampai ajal kematian seseorang, fala yastakhiruna, maka tidak akan bisa diakhirkan, wala yastaqdimun, dan begitupun pula tidak akan bisa ditunda. Meskipun hanya sebentar, meskipun hanya sesaat, maka tidak akan bisa itu semua. Sehebat apapun kita, sekuat apapun kita, tidak mungkin kita bisa menahan
kematian itu kalau kita sudah dihampiri olehnya. Maka sekali lagi, yang namanya kematian tidak harus kepada orang yang lanjut usia, tidak harus kita sakit dulu, tidak harus ada penyebab-penyebab apapun. Karena yang namanya kematian itu adalah sudah menjadi suatu ketetapan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sebelum kita terlahir ke dunia itu. Maka daripada itu, mumpung yang namanya kematian belum menghampiri kita saat ini, mari kita persiapkan perbekalan kita untuk menghadapi kematian itu sendiri. Karena yang namanya kematian bukanlah akhir dari segalanya. Karena setelah kematian itu menghampiri kita, kemudian kita nantinya akan dibangkitkan kembali oleh Allah. Disitulah ketika Allah sudah membangkitkan kita, kita akan hidup lagi. Maka disitulah sesungguhnya kehidupan yang sebenarnya. Kita akan abadi hidup selama-lamanya, hidup setelah kematian itu. Dan tidak akan ada kematian berikutnya lagi. Maka daripada itu, mari kita siapkan perbekalan kita untuk itu semua. Agar kita mudah-mudahan kita juga berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan kita diwafatkan oleh Allah, dicabut roh dari jasad kita dalam keadaan kita membawa Islam dan iman. Kita dicabut roh dari jasad kita dalam keadaan husnul khotimah. Amin. Allahumma amin.